Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurubaya, jurusan Pendidikan Biologi. Nah, saya di sini menjelaskan tentang genetik seks. Adapun judul jurnal saya yaitu peran genetik seks dan mitokondria dalam menanggapi infeksi COVID-19 ini. Nah, interaksi antara jenis kelamin genetik proinflamasi dan antiinflamasi, dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi respon imun tergantung jenis kelamin pada infeksi COVID-19 ini. Nah, menyadari adanya infeksi ini dapat membantu dalam merancang metode baru atau menyempurnakan tetapi yang ada dan rutin untuk melawan COVID-19 ini dan infeksi lainnya. Nah, korelasi serupa juga telah diamati baru-baru ini pada pasien yang terinfeksi COVID-19. Analisis statistik kasus COVID-19 di seluruh dunia menunjukkan bahwa tingkat infeksi dan kekotoran akibatnya jauh lebih tinggi dan parah pada pria dibandingkan pada wanita. Nah, kemudian metode cacat imun kompetensi yang menyatakan bahwa pada laki-laki, ciri-ciri seks laki-laki kedua yang bergantung pada testosteron berkembang dengan mengorbankan respon imun. Hormon seks diketahui mempengaruhi respon imunologi, bawaan dan adaptif. Nah, dengan endogen menjadi antiinflamasi. Kemudian pengaturan imunitas kromosom X dan Y. Nah, meskipun beberapa perbedaan antara respon imun wanita dan pria secara langsung berkaitan dengan jumlah kromosom X-nya. 2X pada wanita sedangkan 1X pada pria. Dan pengaruh hormon seks pada fungsi imun, pada fungsi sel imun. Studi dekade terakhir ini menunjukkan bahwa kromosom X dan Y mengatur transkripsi dan profil translasi sel kekebalan atau transkriptom dan proteom. Kemudian ada kromosom seks. Kromosom seks juga mengandung 10% dari semua genomikro RNA. miRNA atau miRNA yang mengatur ekspresi dan degradasi produk gen. Autosom. Studi menunjukkan bahwa tidak adanya atau penghapusan ekstensif di salah satu kromosom X. Nah, tingkat infeksi COVID-19 ini yang lebih tinggi pada pria mungkin sebagian dipengaruhi oleh mosaik kromosom X dalam sel wanita karena inaktivitasi kromosom X stokastik. Ada kemungkinan bahwa beberapa alel dari gen ini dapat mengkode reseptor dengan efisiensi berbeda dalam mengenali dan mengikat virus. Kemudian sel pria selalu mengekspresikan satu alel ACE2 karena semua sel mengandung kromosom X yang identik. Nah, sebaliknya pada betina memiliki alel ACE2 heterogen karena mosisme kromosom X. Kemudian pengaruhnya kromosom seks pada fungsi yang berhubungan dengan kekebalan. Kromosom X mengandung banyak gen yang terkait dengan respon imun dan 10% dari semua miRNA genom yang mengatur transkripsi, penyambungan dan degradasi banyak gen. Ia juga melalui spesifikasi identitas perempuan.
mengarahkan pembersihan ibu dan transmisi mitokondria. Karena pada sel perempuan aktivitasi salah satu kromosom X terjadi secara acak. Tubuh perempuan mungkin mengandung alel yang berbeda dari gen yang sama. Sebagai contoh, kita ambil contoh alel reseptor virus ACE2 yang berbeda, mungkin memiliki afinitas yang berbeda juga dengan virus, yang akan mempengaruhi respon imun dan antivirus. Kemudian kromosom Y. Pada kromosom Y, manusia jauh lebih kecil daripada kromosom X. Terdiri dari sekitar 60 juta pasangan basa DNA, dan pada bagian besar hewan dan sebagian besar pada hewan. Sebagian besar tidak bersuara secara transkripsi atau heterokromatik. Kromosom Y terutama terdiri dari elemen transposable, urutan berulang, atau terdiri lebih dari 50% dari kontennya. Gen multikopi seperti varian polimorik dari gen ribosom dan sedikit jumlah protein encoding gen yang sebagian besar khusus laki-laki dan mengatur perkembangan seksual, spermatogenesis, rasio jenis kelamin, dan kesuburan, dan seringkali berkembang melalui transposisi atau translokasi dari autosom. Daerah khusus laki-laki dari mikosom Y, MSY atau MSY ini tidak bergabung kembali, dan dengan demikian tetapi tidak berubah antar generasi laki-laki berturut-turut. Kemudian ekspresi berbagai gen termasuk gen respon imun dan mengatur splicing gen alternatif jaringan atau sel spesifik. Meskipun mekanisme di mana kromosom Y mempengaruhi konten heterokromatin atau eukromatin, dan dengan demikian transkripsi dari gen lain sebagian besar tidak diketahui. Nah, salah satu hipotesis mendalilkan bahwa kromosom Y menyita faktor heterokromatization, dan yang lainnya mempengaruhi arsitektur inti sel, yang membuat gen tertentu tidak dapat diakses oleh faktor transkripsi. Kemudian, studi filogenetik menunjukkan bahwa laki-laki dengan haplogroup 1 yang merupakan salah satu garis keturunan Eropa yang paling populer dari kromosom Y memiliki respon inflamasi yang tinggi, imunitas adaptif yang turun, dan resiko penyakit kroner yang lebih tinggi. Nah, dalam model murine, kromosom Y mempengaruhi jumlah sel T pembunuh alami, pola ekspresi gen dalam sel CD4+T, respon imun makrofag, dan tingkat kematian setelah infeksi Coxsackie virus, yang mendukung pengaruh kuat kromosom Y pada berbagai macam sel kekebalan dan proses kekebalan. Mungkin itu saja video penjelasan saya tentang peran genetik seks dan mitokondria dalam menanggapi infeksi COVID-19. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.